Aman saja jangan sampai tua turun dari itu. Bingung diganti sepi pari sepi zaman, pasti kau bisa Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Badia Raja Purba, NIM 25060400150. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu motivasi belajar, dan untuk menyelesaikan tugas UTS pendidikan psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal yang mendorong mahasiswa untuk berusaha mencapai tujuan akademik dan mengembangkan diri secara optimal selama masa studi jenjang pendidikan tinggi. Motivasi ini bersumber dari dalam diri, intrinsik, atau dari luar, yaitu ekstrinsik, dan berperan penting dalam menentukan kualitas pencapaian akademik, disiplinan, serta daya tahan mahasiswa. Dalam menghadapi tantangan perkuliahan di tingkat perguruan tinggi, motivasi belajar bukan hanya nilai, tetapi juga soal pencarian makna, aktualisasi diri, tujuan hidup, dan persiapan karir. Oleh karena itu, pengembangan motivasi belajar menjadi aspek krusial dalam proses pembelajaran. Contoh-contoh motivasi belajar, yang pertama adalah motivasi intrinsik. Mahasiswa belajar karena merasa senang mempelajari suatu mata kuliah, ingin menjadi ahli di bidang studi tertentu, merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan baik, ingin mengetahui hal-hal baru, dan mengembangkan wawasan. Yang terakhir adalah ingin mengembangkan diri sendiri, ingin membanggakan diri sendiri ataupun orang tua. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, mengejar nilai tinggi untuk mendapatkan beasiswa, tekanan dari orang tua untuk lulus tepat waktu, persaingan dengan teman seangkatan, kebutuhan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus, dan yang terakhir keinginan mendapatkan pujian dari dosen ataupun orang-orang di sekitar. Lanjut, untuk materi motivasi belajar dalam konteks pendidikan tinggi, terutama dalam program pengembangan soft skill atau dalam mata kuliah tertentu seperti pendidikan karakter, pengembangan diri, psikologi pendidikan, motivasi belajar sering dibahas melalui tema-tema berikut. Yang pertama ialah pengertian dan teori motivasi. Definisi motivasi menurut para ahli. Yang kedua, jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga, teori hierarki kebutuhan Maslow, teori kebutuhan akan kompetensi, autonomi, dan keterhubungan. Teori goal setting, tujuannya jelas meningkatkan motivasi itu. Hubungan antara harapan dan nilai-nilai dari hasil belajar. Yang kedua adalah faktor-faktor yang dipengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Faktor internal, yaitu minat dan bakat pribadi, kondisi fisik dan psikologis, kedisiplinan dan manajemen waktu, dan kepercayaan diri. Yang kedua adalah faktor eksternalnya,
Kualitas dosen dan metode pembelajaran itu sangat berpengaruh untuk pengembangan motivasi belajar siswa atau mahasiswa tersebut. Yang kedua adalah lingkungan sosial, bisa jadi dari keluarga, teman, maupun lingkungan di sekitar. Sarana dan prasarana pendidikan, sistem evaluasi dan penghargaan. Yang ketiga adalah strategi dan teknik meningkatkan motivasi belajar. Menentukan tujuan belajar yang jelas dan terukur. Membangun rutinitas belajar yang konsisten, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memanfaatkan teknik motivasi diri, buat jurnal belajar, refleksi diri, belajar dari tokoh inspiratif atau mentor, bergabung dalam komunitas belajar atau kelompok diskusi. Yang keempat adalah hubungan antara motivasi dan prestasi akademik. Korelasasi positif antara motivasi tinggi dan indeks prestasi. Mahasiswa termotivasi cenderung lebih aktif, disiplin, dan tekun. 5. Hambatan motivasi belajar dan cara mengatasinya. Rasa malas, bosan, atau tidak tertarik pada materi kuliah. Rasa gagal atau rendah diri karena nilai yang buruk, gangguan dari media sosial, game, dan interaksi lainnya. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Dan cara mengatasinya adalah mengatur jadwal seimbang antara belajar dan hiburan, melatih self-disiplin dan self-regulation, dan mendapatkan bantuan konseling atau mentoring, mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang berkembang. Yang keenam dan yang terakhir adalah peran dosen dan lembaga perguruan tinggi yang meningkatkan motivasi. Dosen yang inspiratif dan sportif dapat meningkatkan semangat mahasiswa, menerapkan metode pembelajaran aktif, menyediakan fasilitas kampus yang mendukung, program beasiswa, penghargaan akademik, dan kegiatan pengembangan diri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Motivasi belajar di perguruan tinggi adalah elemen penting yang menentukan keberhasilan mahasiswa. Tanpa motivasi, meskipun mahasiswa memiliki kecenderungan tinggi, mereka akan kesulitan untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan tentang motivasi sumber-sumbernya dan strategi meningkatkannya perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa agar mampu menjalani proses pembelajaran dengan penuh semangat dan tujuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.